Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu membahas tentang tugas praktikum pneumatik dan hidrolik modul 6, yaitu tentang sensor elektropneumatik. Oke, langsung saja kita menuju ke tugas praktikum yang pertama. Tugas praktikum yang pertama yaitu buatlah sistem elektropneumatik. Jika tombol S1 ditekan, maka double acting silinder A akan maju dan diikuti dengan majunya double acting silinder B. Kemudian double acting silinder B akan mundur secara perlahan, lalu diikuti double acting silinder A mundur secara perlahan. Oke, langsung saja kita buka software Face2Freezer-nya, yaitu untuk membuat sebuah rangkaiannya dan untuk melakukan simulasinya nanti. Setelah software terbuka, kita langsung saja new file. Kemudian kita buat terlebih dahulu rangkaian sistem pneumatiknya. Rangkaian sistem pneumatik ini adalah digunakan untuk media geraknya. Kita buat dua rangkaian sistem pneumatik, yang pertama untuk piston A dan yang kedua untuk piston B. Komponen yang dibutuhkan adalah kompresor 5/NW valve, double acting cylinder, dan juga one way flow control. Oke, langsung saja kita ambil komponennya dan letakkan pada lembar kerja. Ini adalah komponen yang dibutuhkan karena yang diinginkan adalah mundur secara perlahan. Jadi kita ubah one way flow control ini menghadap ke kanan. Kita buat terlebih dahulu piston untuk yang piston A. Kita sambungkan. Kemudian kita buat piston yang kedua, yaitu piston B. Kita copy aja dari sini. Di sini kita menggunakan satu kompresor saja. Kita gabungkan. Kita sambungkan. Ini adalah piston A dan ini adalah piston B. Kita kasih teks biar nanti mudah untuk mengingatnya. Kemudian pada piston A ini kita berikan label A dan B pada double acting silindernya. Di sini pada A kita berikan nilai 0. Untuk B kita berikan nilai 100. Yang kedua, kita berikan label yaitu C nilainya 0 dan D nilainya 100. Kemudian pada 5/NW valve ini kita tambahkan komponen katup solenoid, jadi kita klik dua kali. Pada pneumatik kali ini kita pilih gambar seperti ini di kiri dan juga di kanan. Kemudian sama yang ini juga. Kemudian kita berikan label di sini A1. Kemudian di sini A2. Untuk piston B kita berikan B1. Di sini B2. Karena yang diinginkan adalah mundur secara perlahan, jadi kita atur sekalian di sini. Karena 100% kita pilih 50%. Kita ambil pertengahan saja.
Oke, ini adalah rangkaian sistem pneumatiknya. Selanjutnya, kita buat rangkaian elektropneumatiknya, yaitu sebagai penggerak media ini. Oke, komponen yang dibutuhkan di sini yaitu ada power supply, push button, relay, valve solenoid, kemudian sensor inductive proximity switch, switch NO, dan juga NC. Oke, langsung saja kita ambil komponen yang dibutuhkan. Oke, langsung saja saya akan membuat sebuah rangkaian elektropneumatiknya. Oke, ini adalah rangkaian elektropneumatiknya.
Di sini kenapa saya mengcopy-copy, karena di sini emang komponen yang digunakan adalah sama, namun nanti di sini namanya yang berbeda. Oke, di sini ada push button. Di sini saya akan memberikan nama S1. Kemudian pada switch yang pertama ini saya berikan R4. Sebelumnya saya akan memberikan nama terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Ini ada push button, kemudian di sini ada switch, kemudian ini ada relay, di sini ada switch, kemudian di sini ada sensor inductive proximity, di sini relay, di sini komponennya sama. Untuk yang pertama ini adalah relay 1, untuk yang kedua relay 2, untuk rangkaian ketiga ini relay yang ketiga, dan untuk yang keempat ini adalah relay 4. Kemudian pada rangkaian yang keempat ini, pada relay 4 ini terdapat break switch di sini, yaitu digunakan untuk memutus saklar. Oke. Ini saya lupa untuk menyambungkan, jadi saya sambungkan dulu. Oke, saya akan menjelaskan. Di sini ada 3 inductive proximity switch. Di sini nanti cara kerjanya yaitu ketika S1 ini ditekan, kemudian piston A akan maju, lalu nyampe sensor ini. Ketika sensor inductive proximity ini menyala, yang B, kemudian piston B akan maju. Kemudian lanjut, sensor inductive proximity D ini menyala atau aktif, yang akan menyebabkan piston B ini mundur secara perlahan. Dan yang terakhir, pada inductive proximity C ini aktif, maka piston A akan mundur secara perlahan. Oke, langsung saja kita lakukan simulasinya untuk lebih jelasnya. Sebelumnya, di sini kita ubah dulu terminatornya seperti ini. Kemudian di sini juga kita ubah. Oke, kita lakukan simulasi. Di sini ketika S1 ditekan, maka di sini terlalu cepat, kemudian kita ubah dulu di sini 10. Ini juga kita ubah 10. Untuk simulasinya kita pilih 1:5 biar lebih lambat. Oke, kita ulang. Ketika kita tekan S1-nya, maka piston A akan maju, dilanjut piston B akan maju, kemudian piston B akan mundur secara perlahan, kemudian dilanjut piston
A akan mundur secara perlahan. Itu adalah tugas praktikum modul 6 yang pertama. Kemudian kita lanjut ke tugas praktikum yang kedua, yaitu buatlah sistem elektropneumatik. Jika tombol S1 ditekan, maka double acting silinder A akan maju dan diikuti dengan mundurnya double acting silinder B secara perlahan. Kemudian double acting silinder A akan mundur secara perlahan, lalu diikuti majunya double acting silinder B secara perlahan. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Seperti tadi, kita buat dulu rangkaian pneumatiknya. Di sini kita buat dulu piston A. Kita copy aja dari sini. Atau kita menggunakan ini aja, lebih mudah. Untuk piston A, komponen yang digunakan ada kompresor, kemudian ada 5/NW valve, one way flow control, dan juga double acting cylinder. Karena yang diinginkan adalah piston A maju dan mundur secara perlahan. Piston A maju dan mundur secara perlahan. Jadi di sini one way flow control menghadap ke kanan. Kemudian untuk yang B, yaitu mundur secara perlahan dan maju secara perlahan. Jadi di sini komponennya sama. Di sini kita tambahkan throttle valve, yaitu digunakan untuk maju secara perlahan. Kita pilih throttle valve. Jadi pada piston A ini nanti hanya mundur secara perlahan, dan yang piston B nanti maju dan mundurnya itu nanti secara perlahan. Ini adalah rangkaian sistem pneumatiknya. Kemudian kita buat rangkaian pada elektropneumatiknya. Di sini komponen yang dibutuhkan sama, yaitu ada power supply, push button, relay, valve solenoid, kemudian sensor induktif proximity, kemudian switch NC dan switch NO. Di sini kita tinggal hapus saja. Tetapi di sini kita ubah bukan relay, namun kita ubah valve solenoid. Di sini juga kita ubah, kita copy saja. Lalu di sini kita tambahkan valve solenoidnya. Rangkaiannya hampir sama seperti tadi, namun di sini kita ubah penamaannya karena di sini rangkaiannya, karena di sini cara kerjanya juga berubah, jadi kita ubah juga penamaannya. Untuk yang pertama di sini kita ganti sebagai R2. Kemudian ini tetap relay 1, kemudian A1. Pada B ini kita ubah B2. Lanjut pada D ini kita ubah C. Dan di sini kita ubah A.
Ini adalah rangkaian elektropneumatiknya. Cara kerjanya nanti yaitu ketika S1 ini ditekan, kemudian piston A akan maju, ini akan maju. Kemudian lanjut, ketika sensor B ini aktif, maka piston B ini akan mundur, karena yang diinginkan adalah ketika setelah piston A maju, kemudian piston B mundur. Jadi di sini kita ubah dulu parameternya, kita ubah 100. Setelah piston ini mundur, kemudian pada sensor induktif proximity C ini hidup, lalu piston A ini mundur dan ganti. Ketika sensor A ini hidup, kemudian piston B ini nanti akan maju. Oke, langsung saja kita lakukan simulasinya biar jelas. Kita lakukan simulasi. Oke, langsung saja kita coba untuk tekan S1. Kemudian piston A maju, B aktif, maka piston B mundur secara perlahan. Kemudian dilanjut, C ini aktif yang membuat piston A juga mundur secara perlahan. Dan yang terakhir, A aktif yang membuat piston A maju secara perlahan. Karena yang diinginkan adalah secara perlahan, jadi kita di sini ubah. Di sini juga kita ubah 10. Jadi lebih lambat. Oke, kita coba lagi. S1 ditekan, maju, normal, kemudian B hidup, yang membuat piston B ini mundur secara perlahan. Kemudian di sini C aktif, yang membuat piston A mundur secara perlahan. Dan yang terakhir, A hidup, yang membuat piston B ini maju secara perlahan. Oke, itu adalah tugas praktikum yang kedua. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.